Kayaknya Pak Yasin perlu ganti baju dulu ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi dengan Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yasin, anak-anakku kelas 12 yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 12, babnya masih sama, bab 1 yaitu usul fikih dan perkembangannya. Tapi sebelum itu kayaknya Pak Yasin perlu ganti baju dulu. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi dengan Pak Yasin. Anak-anak semuanya, agar kita lebih memahami kaidah usul fikih dan perkembangannya, maka pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembelajaran usul fikih pada poin D, subbab D, yaitu tentang pengembangan fikih dan usul. Silakan dibuka buku yang Pak Yasin berikan pada minggu kemarin pada halaman sesuai dengan kata asal. Silakan dibuka, kita akan belajar. Selanjutnya sejarah perkembangan usul fiqh. Di sini kita akan membahas tentang usul fiqh sebelum dibukukan, kemudian pembukuan usul fiqh, dan yang ketiga aliran usul fiqh pada masa Rasulullah. Usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah, yaitu pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Nah, karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam bahasa nas dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Rasulullah SAW dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Di sini ada contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Nah, sayangnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Kemudian keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Kemudian keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Kemudian Rasul berkata kepada orang yang berwudu dan mengulang sholat, Rasulullah menyatakan, "Bagimu dua pahala." Jadi ketika kita sedang tidak ada air, kemudian kita sholat, maka kata Rasul sudah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi. Namun ketika kita mengulangi lagi, nah kata Rasul, bagimu dua pahala. Yaitu. Kemudian usul fiqh pada masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pembacaan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Pada era sahabat ini juga digunakan beberapa cara baru untuk pembacaan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslah mursalah
bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat. Kemudian usul fiqh pada masa tabi'in. Tabi'in yaitu generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak pula para tabi'in, hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain yaitu Sa'id ibnu al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibn al-Qais serta Ibrahim an-Nakhai di Irak. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Kemudian yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau al-Ra'i dan kelompok Madinah atau al-Hadis. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh. Kemudian selanjutnya usul fiqh pada masa mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah an-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbatnya yaitu berpegang kepada kitabullah, jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai. Kemudian pembahasan yang kedua, pembukuan usul fiqh. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fiqh. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Al-Kitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Risalah, yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman al-Mahdi, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. Ini yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ilmu usul fiqh. Yang pertama, ilmu usul fiqh melewati banyak fase sehingga berkembang pesat sampai sekarang. Yang kedua, sumber hukum Islam antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Maslahah, Istihsan, Sadr Zari'ah, Madhab Sahabi, Qaul Sahabi, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ilmu usul fiqh dilihat dari sejarah dan perkembangannya, maka dapat dibagi secara umum menjadi dua, yakni usul fiqh sebelum pembukuan dan pembukuan usul fiqh. Usul fiqh sebelum pembukuan dimulai dari masa Rasulullah, dilanjutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi imam mujtahid. Demikian pembelajaran fikih kelas 12 masih bab 1 tentang subbab perkembangan fikih dan pembelajarannya.
karena keterbatasan waktu dan tempat, maka mohon maaf sekali kita tidak bisa bertanya jawab dengan leluasa. Tapi kalau anak-anak ada pertanyaan atau ada yang masih kesulitan, silahkan bisa ditanyakan via WA, telepon, silahkan, insya Allah akan Bapak jawab. Cukup sekian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari belajar ilmu di perpustakaan. Pak Yasin akhiri, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikat rambutnya Aisyah